warahmatullahi wabarakatuh. Zidna ilma warzuqna fahma Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman beserta pengurus yang sama-sama kami hormati, Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin beserta pengurus yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, penceramah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bobi telah hadir di tengah-tengah kita. Kita selalu senantiasa panjang umur, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para alim ulama, para ustaz, serta para ketua DKM sekelurahan Malaka. Mohon maaf, tak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita ini selain kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah. Kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah kita semuanya, mobil kenikmatan yang amat sangat besar oleh kita, yaitu nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya serta para pengikutnya yang insya Allah di antara pengikutnya termasuk ini jamaah kuliah subuh. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Rasmadi. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman. Dan semudah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita buka majelis yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Bisa memberikan kesehatan kepada kita semuanya, panjang umur serta memberikan kita kebarokan. Dan ayat suci Al-Quran kepada Naira kami persilakan. Ayah sabun
Alhamdulillah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin kepada Bapak Dr. Haji Rasmadi, kami persilakan dengan segala hormat. Yang terhormat Ketua dan pengurus Ormas yang berbahagia, yang saya hormati pengurus DMI atau yang mewakili, yang saya hormati bapak-bapak ketua dan pengurus, Ustadz Bobi LC yang berbahagia sudah menyempatkan hadir, ibu bapak jemaah pengajian Ormas yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat izin dan ridhonya merangka pengajian rutin yang dilaksanakan, yang dikoordinir oleh para keluarganya, para pengikutnya dan selamat datang dan terima kasih yang kesediaan ibu dan bapak telah hadir meluangkan waktu, mengayunkan langkah untuk hadir di pengajian ini. Saya hormati pengajian rutin kita ini terus berputar, terus berproses, terus berkeliling, dan mudah-mudahan ini membawa hikmah yang sebesar-besarnya bagi kita bersama. Iman Sulaiman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah suatu amal ibadah yang sangat baik, sekali yang telah menjamu tamu-tamu Allah beserta jajarannya, mudah-mudahan mendapatkan suatu imbalan yang dilakukan para sahabat dalam keadaan menggunakan para sahabat. Mari kita meningkat acara pokok, acara utama, yaitu ceramah agama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Bobi Herwibowo LC dengan tema menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Kepada jamaah agar kiranya kita bisa lebih fokus mendengarkan apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ilahi anta rasuli wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatidz, jemaah Ormas yang dirahmati Allah. Wabil khusus yang saya muliakan Bapak Ketua Bapak Haji Iman Sulaiman, juga Pak RW, Pak Yazid, Ketua Masjid Al-Mujahidin, Pak Rosmadi, dan semua jemaah yang ada di sini, pengurus DMI dan Sawit, para ulama, para umarah, semuanya mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Ini bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Tadi saya nanya sama Pak RW, ini setiap Sabtu begini? Iya Ustaz, selalu.
Masya Allah. Jadi kayaknya nggak usah bikin maulidan lagi, nggak usah bikin taklik akbar lagi. Jadi insya Allah cek enakan mana soleh kemana yang ini yang tadi yang ini luar. Jadi gua bapak sekalian rahmati Allah, harus sering-sering begini ya, kalau bisa setiap subuh. Di Pontianak Ustadz juga sering hadir, bikinnya setiap subuh. Mereka punya sajadah fajar, jadi kalau nggak salah subuh berjamaah, pokoknya diri kayak begini pagi sore, dan disebutin tuh sudah subuh kesekian ribu setiap hari. Dan Masya Allah, jadi kalau kayak begini Ustadz tinggal di Sentul TV. Kalau setiap subuh ini Ustadz datang dah, besok apa emang? Jadi bahagia melihatnya, apalagi jalan 2024. Ya kita kok ngomong hafal Quran ini ya. Karena itu yang kalimat kita doakan, mudah-mudahan 2024 Indonesia Allah beri pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang senang memakmurkan masjid, pemimpin yang takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Doa ya, doa yang banyak. Berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz diminta ajarkan sharing metode kauni menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Metode ini Ustaz dikasih Allah sejak 2011. Alhamdulillah sudah berdiri 37 mahat tahfiz askar kauni, sudah berdiri 519 kauni Quranic School baik di dalam maupun luar negeri. Alhamdulillah santri Ustaz lebih dari 58.000 orang tahfiz dan semuanya gratis, nggak pakai bayar. Mudah-mudahan ini mimpi Ustaz sendirian aja sama kawan-kawan bikin pendidikan dari mulai yang kecil TK sampai tingkat SMA gratis. Ustaz pengen mudah-mudahan Indonesia pendidikannya semuanya sampai gratis. Karena Ustaz yang nggak jelas kerjaannya aja, alhamdulillah bikin pendidikan gratis bisa. Apalagi kalau jemaah semuanya ikutan mikirin masa depan bangsa. Dan masa depan bangsa dimulai dari masjid, mulai dari Al-Quran. Dan ilmu ini sejak 2011 alhamdulillah sudah menolong orang yang tidak bisa baca Al-Quran sama sekali atas izin Allah, bisa langsung hafal, berikut makna, makhraj, tajwid, bisa nulis. Dan Ustaz sudah ajarkan ini sudah 24 negara. Ustaz sudah datang ke Australia, atas izin Allah sudah sampai ke Jepang, sudah sampai ke Korea, sudah sampai ke Emirat, sudah sampai Qatar. Lionel Messi belum jadi juara dunia di sana, Ustaz sudah datang untuk ngajar di sana. Dan alhamdulillah negara ke-25 ini di Malaka. Dan insya Allah pagi ini Ustaz mau share bagaimana menghafal Quran semudah tersenyum. Gak usah pakai otak, tahu-taunya apa. Dan insya Allah hafalnya permanen selama-lamanya. Tapi sebelum Ustaz buktiin, Ustaz mau nanya dulu ke jemaah konfirmasi. Ngaku ya, siapa yang sampai seusia begini baca Al-Qurannya, makhraj tajwid masih salah-salah berantakan, angkat tangan. Saya mau lihat. Kalau baca Al-Quran, makhraj tajwid masih salah-salah, angkat tangan, jangan malu-malu. Ini PR bagi imam. Dan yang kedua, ngaku coba siapa yang sampai seusia begini kalau baca Al-Quran nggak tahu artinya, katakan. Semoga Allah ampuni, amin. Pertanyaan ketiga, ini Ustaz mau ngasih hafalan, gak usah yang berat-berat, yang sering kita dengar di masjid, yang setiap Jumat insya Allah dibaca oleh imam sholat Jumat. Yang belum hafal surat Al-Ghasyiyah, angkat tangan. Yang belum hafal, angkat tangan, jangan malu-malu. Yang gak angkat tangan, Ustaz tes kita. Insya Allah. Terakhir, yang gak hafal Al-Ghasyiyah juga
juga nggak tahu artinya, katakan. Masya Allah. Pantas saja dari mulai pukul 3 Allah udah bangunin Ustaz suruh berangkat. Dari Sentul berangkat ke Duren Sawit. Malaka ya? Malaka. Rupanya Ustaz baru ngerti hikmahnya adalah demi menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Insyaallah. Kita akan ngapal surah Al-Ghasyiyah, siap? Siap? Tapi sebelumnya Ustaz mau ngajak, daripada mikirin gimana cara ngapalnya, Ustaz mau ngajak relaksasi dulu, boleh? Karena relaksasinya supaya nggak terlalu tegang, cuma Forkomas, coba tangannya begini, ikutin Ustaz. Gini. Rasakan kepala, leher, tangan, punggung semuanya rileks. Udah? Supaya tambah rileks, coba angkat gini. Sudah berasa rileks apa belum Bapak Ibu? Ciri-ciri orang stres berat, kalau ditanya nggak mau jawab. Udah rileks apa belum? Ini namanya rileks kepaksa namanya ya. Turunin. Ustaz bisa lihat mana orang yang rileks, mana yang stres, mana yang mudah hafal Quran, mana yang sulit, bisa kelihatan dengan cara gini. Ikutin ya, ikutin, tepuk. Ini jempolnya di bawah, gerakan. Sekarang tangannya ikuti Ustaz, tangannya silang, dan jarinya rekatkan. Pastikan jempolnya di bawah. Udah belum? Udah? Bisa? Semuanya baca basmalah sama dekat Bismillah. Dalam hitungan 3, ikuti gerakan Ustaz. Pelan-pelan aja. 1, 2, 3, jempolnya putar ke atas. Tuh kan, stres semua ini ya. Dan ciri-ciri orang stres berat, udah kelar masih muter-muter tangan, tuh lihat ya. Stres berat. Baik, sekarang Ustaz nggak mau pakai teori karena waktunya singkat. Ustaz mau langsung praktek hafal Quran aja, boleh? Siap? Caranya gimana Ustaz? Caranya seperti Rasulullah belajar sama Jibril alaihissalam. Jadi jangan kecil hati, yang tadi bacanya mahraj yang tajwid masih salah-salah, dan kecil hati. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW sampai wafat nggak bisa baca, nggak bisa nulis, betul nggak? Rasulullah itu umi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bagaimana cara baca Al-Qurannya? Simple. Jibril bacakan, Rasul ikuti. Siap? Maka ngapal Quran sama Ustaz hanya dengan 2 cara. Berapa cara, Ibu? Alhamdulillah udah gak stres, ceritanya dijawab. Yang pertama, ikuti Ustaz, suara lantang. Apa yang pertama? Buat apa suara lantang? Kalau Ustaz bacain ayatnya, ikuti bacaannya dengan suara lantang. Kalau Rasulullah belajar sama Jibril one by one, sekarang Ustaz ketemu sama ratusan orang. Jadi kalau Ustaz bacain, Ustaz dengar kalian baca yang sudah fasih, Ustaz lanjutkan. Kalau belum fasih, Ustaz ulangi. Siap kira-kira? Satu, suara lantang. Yang kedua, isyarat tangan. Apa yang kedua? Wallahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin kalau hafal. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terusin, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Rupanya dari Allah Al-Quran selama ini, khususnya surat Yasin, ribuan kali kita baca seumur hidup, betul nggak? Tapi boro-boro kita amalkan. Pantas Al-Quran gak ngefek dalam hidup. Kenapa? Al-Quran manusia, tempat nyimpan memori yang paling dahsyat bukan otak, bukan handphone, bukan komputer, bukan server. Yang mampu bertahan memori yang selama-lamanya itu kata Allah bisa ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun. Nih kata Allah. Tapi jemaah Forkomas sudah ngerti loh bagaimana nyimpan memori tangan. Udah tahu belum? Pengen tahu nggak? Pengen tahu aja, kok pengen tahu dingin? Pengen tahu dingin? Oke. Tadi saran dari Ustaz berapa? 2. 1 suara. Yang kedua isyarat. Maka supaya bisa ngerti bagaimana ngapalnya, nggak usah pakai WhatsApp, pakai tangan. Ustaz mau ngasih gel-gel supaya nggak ngantuk. Siap? Dulu jahilin ya. Siap? Menghafal Al-Quran. Kalau Ustaz tambahin semudah, maka kemudian Bapak Ibu juga tersenyum. Sambil gini ya, sambil senyum. Siap? Baik. Menghafal Al-Quran semudah. Insyaallah.
ayatnya, ikutin bacaan Ustaz. Kalau tangan Ustaz, jangan buka Al-Quran, jangan buka Al-Quran juga yang di HP. Siap ya? Siap? Kita pengen belajar Al-Quran seperti Rasul belajar sama Jibril. Jibril bacakan, Rasul ikutin. Siap? Lihat Ustaz, kita dengerin bacaannya. Afala yanzuruna. Coba. Afala. Apakah begini? Tanda tanya. Akan begini, ya? Tidak. Afala. Apakah tidak? Yanzuruna. Ini ya kayak ngikir ya, bopong. Siap? Ilal ibili. Kepada onta. Onta begini ya. Siap? Ilal ibili. Kepada apa? Kaifa. Bagaimana? Ada tanya lagi. Khuliqat. Dia diciptakan. Tadi kata fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Start dulu sekali lagi. Sabar. Fala fala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bisa? Bareng-bareng, pokoknya nikmat. Lagi apa? Masya Allah. Dan langit, kaifa, artinya sudah, bagaimana? Maksud Ustaz tadi ayat 17 sudah ya. Ini dibilang gak usah pakai otak, beneran gak pakai otak. Kaifa itu bagaimana ya? Rufi'at, diangkat, ditinggikan ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Coba. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Lagi wa ilas sama. Kaifa rufi'at. Asik. Ayat 17 kita mulai lagi. Hafalan. Siap? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas sama. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Masya Allah. Keren, takbir. Allahu Akbar. Hafal Al-Quran mudah, semudah. Sekali lagi bareng-bareng Ustaz ayat 17 dan 18. Siap? Hafal. Beberapa orang Ustaz perhatikan masih terbata-bata, benar nggak? Yang terbata-bata Ustaz yakin pasti ngafalnya masih maksain pakai otak. Emang kelihatan Ustaz? Kelihatan. Yang ngafal pakai otak matanya gini, nyurung-nyurung, itu pasti otak lagi muter-muter. Dan ciri orang yang ngafal pakai otak kedua, suaranya nggak berani keluar, pasti di tekanan batin. Ustaz kasih tahu ya, Ustaz mengajar di banyak negara. Ustaz kasih tahu, yang ngafal pakai otak, ngafal Quran pakai otak, nggak ngebantu, yang ada malah ngerepotin. Percaya nggak otak kalian ngerepotin? Nggak percaya? Kalau nggak percaya Ustaz buktiin sekarang, boleh? Tolong jawab, apa bedanya ukuran gajah sama semut? Kalau gajah itu ukurannya besar gimana tangan coba? Gajah kalau semut itu coba jawab yang kompak bareng-bareng. Gajah, semut,
Itu yang kita tahu selama ini dengan otak kita, betul? Sekarang Ustaz mau buktiin kalau otak kita itu ngerepotin. Dengan cara apa? Ustaz mau ubah polanya, mau diubah sedikit. Kalau Ustaz ngomong gajah, Bapak Ibu jawab yang kenceng, besar, tapi tangan gini, besar, bisa? Bisa? Kalau Ustaz bilang semut, jawabnya kecil-kecilnya begini, bisa? Ustaz yakin jemaah Forkoma semuanya pinter-pinter. Siap? Cobain ya. Ingat nih, polanya udah diubah. Yang di luar siap? Ya. Cobain. Gajah. Besar. Semut. Sekali lagi coba yang kompak. Gajah. Semut. Alhamdulillah pinter. Supaya Ustaz yakin, Ustaz coba yang ketiga kali. Siap? 1, 2, 3. Semut. Semut yang kecil. Baru dibilang pinter, udah konslet. Ulang. Gajah. Besarnya begini. Ini makin bagus, ini besar ya. Semut. Gajah. Semut. Akhirnya pinter beneran, alhamdulillah. Bobotnya Ustaz tambah, boleh nggak? Boleh ya. Kalau tadi bedain ukuran gajah sama semut, sekarang apa bedanya ukuran ular dengan ulat? Kalau ulat itu ukurannya panjang. Banyak stres nggak berani jawab. Ular panjang. Kalau ulat pendek. Nah, sekarang Ustaz ubah. Kalau Ustaz bilang ular, nanti nggak usah pakai dipikir, nggak usah pakai otak. Jawab pakai emosi lebih bagus. Panjang. Rumahnya punya anak atau cucu anak kecil 10 tahun, angkat tangan. Anak di bawah 10 tahun yang di rumahnya punya anak, punya cucu di bawah 10 tahun, angkat tangan. Ada? Oke, kira-kira betapa kakak? Bawaannya pengen bergerak terus, betul? Dan anak kecil di bawah 10 tahun kalau ngobrol sama teman-temannya, gak usah rame-rame, berdua aja. Kira-kira ngomongnya pelan atau kenceng? Anak kecil nggak tahu ngomong pelan, ngomongnya kenceng, badannya bergerak terus, betul? Tapi Masya Allah nggak usah disuruh ngapa, mereka denger aja apa, betul? Sementara yang pakai otak, oke, siap? Maka Ustaz tidak perlu otak kalian, oke, siap? Suara lantang, tangannya gerakin, dan yang makin kencang suaranya, makin semangat tangannya, insya Allah hafal permanen selama-lamanya, amin. Yuk cek vokal lagi, menghafal Al-Quran mudah. Yuk mulai basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 17 hafalah. Kira-kira apa ini? Asik kan? Isyarat tangan, gak usah dikasih tahu artinya, udah ngerti. Ini apa artinya? Wa ilal jibali, dan gunung, kaifa, artinya sudah, dia dipancangkan. Allah jadi paku bumi rupanya ya, jibal gunung dipancangkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba. Lagi wa ilal jibali. Ayat 20. Wa ilal ardi. Dan apa ini kira-kira? Bumi. Kaifa
artinya sudah. Bagaimana ya? Lihat nikmatnya Al-Quran, kalian ketemu satu kata dan tahu artinya, insya Allah satu kata itu Allah ulang-ulang sampai ribuan kali. Jadi Al-Quran kenapa mudah dihafal? Karena terlalu sering Allah ulang-ulang. Sutihat, dihamparkan. Ini ya kayak lagi gelar karpet ya. Bumi itu bulat, tapi kenapa Masya Allah kita duduk di sini bisa tenang? Karena Allah hamparkan kita semua jadi tenang. Wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal ardi kaifa sutihat. Lagi. Dari wa ilal jibali. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa nusibat. Sekarang Ustaz baca satu ayat, ayah bunda semuanya ikutin satu ayat. Siap? Yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat Gini setihat ya, dihamparkan. Siap? Sekarang Ustaz pengen kita semuanya semangat ngapal Quran. Pulang dari sini, insya Allah sekeluarga pada semangat ngapal Quran. Mau nggak? Ustaz mau ngajarin bagaimana membuat keluarga ketagihan ngapal Quran. Boleh? Yang pengen sekeluarga semangat ngapal Quran, angkat tangan, bilang saya. Pengen tahu caranya? Pengen? Caranya, ayah bunda, coba tengok kanan, tengok kiri. Lihat kanan, lihat kiri. Ya? Ustaz mau bikin simulasi kita ngapal Quran bersama keluarga di rumah. Boleh? Dan caranya adalah ayah bunda duduknya berpasang-pasangan, hadap-hadapan. Cepetan, yuk, berdiri duluan. Yakin seru. Udah yang belum dapat pasangan, cari jodoh. Cari pasangan alam, tanya siapa namanya, di mana rumahnya. Udah? Seru ini. Ayo, hadap-hadapan. Sudah? Siap? 4 ayat tadi, kalau sekarang bersama pasangan di masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Afalah. Yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ulang hafalan. Wa
Yang menang sweet angkat tangan. Ustaz mau lihat. Yang menang angkat tangan. Jangan diturunkan. Yang menang tolong bilang sama yang kalah. Baca lu 4 ayat tadi bohong. Suruh salah bacanya atau salah geraknya maka dengan tungis pukul yang kenceng. Oke, sekarang yang kalah dulu ya. Yang kalah mulai baca basmalah yang keras. Bismillah. Jangan-jangan yang menang juga masih belum apa. Sekarang gantian. Yang kalah katakan yang kalah. Yang kalah siap lakukan pembalasan. Hilang. Wa ila Allahu Akbar. Assalamualaikum. Takbir. Madu depan semuanya, madu depan. Senang nggak? Yang ngerasa senang. Ustaz merinding, Ustaz janji mau nemenin ayah bunda hafal Quran sampai 30 juz. Yang mau ditemenin hafal sampai 30 juz sama Ustaz, angkat tangan, bilang saya. Bawa HP nggak? Bawa catat nomor Ustaz 0878 7722 12. Betul. Catat HP-nya siapa itu? 0878 0878 udah belum? 77 ulang. Emang guru Ustaz ngasih tahu bahwa kalau ngajar nenek-nenek harus sabar. 0878 udah belum? Ulang lagi. Memperhatikan hilal ibili, melihat onta kaifa, bagaimanakah khuliqat, diciptakan. Artinya apa? Langit kaifa, bagaimana rufiat, diangkat, ditinggikan. Wa ilal jibali, gunung kaifa, bagaimana musibah. Buku kecil. Ini ada buku 8 cara membuat keluarga Anda ketagihan hafal Quran. Ini ada jadi juara bersama Al-Quran di bulan Ramadan. 2 buku ini bicara tentang hafal Quran. 1 buku ini Rasulullah menatap generasi
maknanya adalah menyambut Maulid Nabi SAW. Ustaz pengen ada yang dibawa pulang sama kalian baca wasiat-wasiat Rasulullah SAW. Rasulullah hadir di antara kita. Dan alhamdulillah buku yang Ustaz tulis ini sudah dicetak 3.000, dan ada hamba Allah yang wakaf mau dibagikan buat jemaah Ormas. Dan ini nanti gratis buat yang mau janji dibaca ya, supaya Ustadz kedapatan pahala, dan kemudian yang wakaf juga kebagian pahala. Yang nggak mau ngebaca, mending nggak usah dibaca, mending nggak usah diambil, kasih kepada orang yang mau bacanya ya. Dan boleh disebarkan nanti habis Ustadz pulang, ayah bunda ambil, silakan dibagi, terserah Pak Haji Iman mau dibagi bagaimana caranya. Dan mudah-mudahan ini akan jadi wakaf jariah buat dari Ustadz juga buat dari si wakif. Dan Ustadz doakan kalau kalian juga pengen berbagi ilmu secara gratis, kalian boleh ikutan wakaf kayak gini. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang ngalir, itu yang bakal dibawa sampai kubur. Dan hari ini alhamdulillah nggak berasa 4 ayat sudah kita hafalkan. Berikut arti, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi ahlul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mau dirinya, keluarganya Allah berkahi hidupnya dengan Al-Quran, angkat tangan tinggi-tinggi kita doa. Yang mau dirinya dan keluarganya Allah mudahkan belajar Al-Quran, menghafalnya dan mengamalkannya, angkat tangan tinggi-tinggi kita berdoa. Sungguh-sungguh minta kalau hari ini Allah mudahkan kita bisa hafal 4 ayat dengan begitu bahagia, maka amat mudah bagi Allah membuat kita sekeluarga menjadi ahlul Quran 3 juz. Doa bareng-bareng Ustaz, serius minta sama Allah, suaranya yang keras bareng Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu berkahi kami dengan keberkahan Al-Quran. Ala Nabi Muhammad ala khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda, selamat berbahagia dengan Al-Quran. Ustaz kasih tahu ya kita, ini pengalaman Ustaz sekeluarga, alhamdulillah Allah jadikan jadi penghafal Quran. Ustaz doakan mudah-mudahan kalian semuanya, keluarganya, keturunan jadi ahli Quran. Dan Masya Allah, kami makin semangat menghafal Quran begitu ada yatim di rumah 1 orang. Dari mulai 1 yatim itu kemudian diajak adiknya jadi 2 yatim di rumah, hingga akhirnya Masya Allah makin banyak yatimnya. Ayah bunda, Ustaz dikasih pesantren sama Allah 1,2 hektar di puncak. Ustaz nggak beli tanahnya, Ustaz nggak bangun, dikasih memuliakan yatim dan kemudian ngajarin mereka Quran. Dan alhamdulillah sekarang tadi sudah disampaikan santri Ustaz 58.000 orang, nggak pakai bayar, gratis. Jadi Ustaz kasih tahu bahwa jangan pernah jauh dari Al-Quran. Insya Allah hidup kalian akan Allah muliakan dunia akhirat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya ayah bunda boleh dapatkan di depan. Mulai. Apa?
Al-Quran mudah. Semudah tersenyum. Al-Quran mudah. Mudah tersenyum. Takbir. Allahu Akbar. Udah kompak. Hafal Quran. 1, 2, 3. Hafal Al-Quran mudah. Semudah Lagi. Mudah. Semudah. Takbir. 1, 2, 3. Hafal Al-Quran Mudah. semudah. Takbir. Saya dulu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya adalah rahmat Allah. Ini adalah satu ustaz yang sangat baik ya di hadapan kita. Bagaimana cara menghafal Al-Quran semudah tersebut. Bagaimana Ustaz dengan metode menghafal Al-Quran semudah? Insyaallah pagi ini alhamdulillah silaturahim sama Forkomas. Dan Masya Allah ini ada ratusan jemaah semuanya semangat ngapal surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 tadi ya. Iya. Dan alhamdulillah semuanya pada senyum-senyum semua. Ya, iya. Udah ketawa-tawa lagi Sampai, ya. Langsung hafal berikut makna, mahraj, tajwid. Dan mudah-mudahan Allah jadikan semuanya jadi ahlul Quran. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya ntar ketagihan ngapal Quran sampai 30. Ya, bagaimana harapan Ustaz terhadap Forkomas? Mudah-mudahan terus kompak. Kalau sekarang ini 28 masjid ya. Iya. 28 masjid Ustaz doain mudah-mudahan ntar jadi 280 masjid. 10 kali lipat jemaah makin kompak. Enggak cuma setiap Sabtu Pak Jaiman. Mudah-mudahan nanti setiap hari masjid kita penuh kayak begini. Nah, kalau masjidnya penuh, mudah-mudahan nanti makin bertakwa, Allah kasih rezeki yang banyak. Allah bukakan rezeki dari langit, Allah bukakan rezeki dari bumi. Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Syukran. Komando. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam.